Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya ini. Ada dua gendangnya nih. Yang pertama lapar karena puasa, tapi baru sahur pula. Yang kedua mengantuk karena kebanyakan qiyamul lail. Mudah-mudahan ini gendang kedua ini. Kita kasih pantun dulu ibu ya. Biasa ibu-ibu nih kalau dikasih pantun baru semangat dia. Burung merpati terbang berempat, singgah di atap rumah Pak Somad. Kalau anda umatnya Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat ya. Anak petani menanam padi, padi ditanam di pagi hari. Bapak ibu yang jawab salam tadi, insya Allah cepat naik haji. Amin. Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika engkau diberikan ucapan selamat, maka balaslah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral mubarak wa syahral maghfirah wa syahral ladzi fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa syahral ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi subuh yang sangat berkah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, duduk sila kita, zikir-zikir kita tentunya berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang selalu istiqamah, yang selalu konsisten dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tentunya lisan ini tidak pernah bosan untuk menyampaikan selawat ke atas beliau, insyaAllah. Dengan demikian kita termasuk umatnya yang akan memperoleh syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi muqaddimah dan kata sambutan langsung dari Ustaz Bukhari. Jadi saya tidak lagi memperpanjang muqaddimah itu agar waktu kita lebih efektif lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat subuh. Biasanya ibu, ketika Rasulullah masuk ke masjid, beliau menemukan sahabatnya sudah duluan datang. Namun subuh itu belum datang sahabatnya nih.
Rasulullah menunggu ibu, ditunggu tak datang juga. Akhirnya waktu subuh pun masuk dan dikumandangkanlah azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Dilihat sahabatnya si Sya'ban ini belum datang juga. As-salatu khairum minan naum. Dilihat belum datang juga ibu. Akhirnya Rasulullah melaksanakan solat qobliyah. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, solat qobliyah di Mekah dengan di Medan jaraknya sangat lama, berbeda. Kalau kita di Medan nih ibu, begitu selesai 2 rakaat langsung cepat-cepat tukang azan iqamah. Kadang-kadang belum lagi siap waktu di belakang solat, masih ruku, udah langsung azan. Maka tadi luar biasa di Masjid Nurul Huda ini, saya lihat semua sudah siap, tapi belum qomat juga. Apalagi yang ditunggu, pikir imam sudah ada, jamaah sudah padat, siapa lagi yang ditunggu? Rupanya ada jam yang sudah ditetapkan oleh BKM Masjid Nurul Huda menentukan batas solat qobliyah. Ini luar biasa nih. Kalau di masjid-masjid sana ibu tak ada, main hajar aja. Belum lagi siap at-tahiyatul waktu, masih begini. Datang tukang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir salam dia cepat-cepat. Di Makkah ibu lebih hebat lagi. Azannya jam 5, bisa nanti qomatnya jam 6. Ustaz ini ngarang ini. Kalau ibu tak percaya, silahkan datang ke sana. Ibu tengok-tengok dulu cumana di Mekah ini salat subuhnya. Azannya jam 5, qomatnya jam 6. Maka jamaah Indonesia heran ibu. Biasa dia di Medan ni solatnya 2 rakaat qobliyah, sampai di sana terpelongok-pelongok dia menengok orang. Apa orang ni banyak-banyak kali solatnya katanya. Ditunggu dah 1 jam belum juga qomat. Taulah orang Indonesia ini bu, apalagi yang sudah tua-tua, pengen di depan dia, pengen dekat Ka'bah. Begitu dekat Ka'bah, menunggu qomatnya masih lama ibu. Terakhir sakit perut waktu, sakit perut, keluar dari masjid itu menuju kamar mandi bukannya dekat. Tak macam kita di Nurul Huda nih. Begitu keluar masjid, teras dapat kamar mandi. Di sana ibu, dari dalam masjid ke kamar mandi luar biasa jauhnya. Apalagi di Madinah lebih jauh lagi. Sudah sampai di kamar mandi, antri pula. Terakhir menembak kawan tuh, tak tahan lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ditunggu si Sya'ban belum datang juga. Sudah begitu lama Rasulullah menunggunya, tak datang juga si Sya'ban nih. Kenapa begitunya Rasulullah menunggu si Sya'ban? Karena biasanya sahabat Rasulullah si Sya'ban ini ibu tidak pernah terlambat, selalu datang di awal. Belum ada jamaah yang datang, dia sudah duluan masuk, duduk di pinggir masjid di sudut, kemudian melaksanakan solat apa lagi itu? Sya'ban.
Makanya ibu kalau ngasih nama anak, kasihlah yang baik-baik ibu. Kasih nama-nama Islam. Sya'ban. Ada nama Sya'ban di sini? Ada? Kalaupun ada, bukan Sya'ban yang itu ya. Kasih nama yang baik. Sekarang nih macam-macam orang ngasih nama ibu. Di sana ibu sudah tren sekarang mengambil nama anaknya gabungan dari nama ibu dan ayahnya. Kebetulan nama ibunya Salimar, nama suaminya Mahmud. Diambillah ujung nama keduanya, Salimar jadi Mar, Mahmud jadi Mud, Marmud. Begitu sekarang. Ada juga ibu yang lebih parah lagi, nama istrinya Habibah, nama suaminya Habibi. Jadi ibu lah yang tahu itu, ibu sambunglah, diambil ujungnya, Habibah, Habibi, Babi. Ya Allah, itu pun keren pula rasa orang tuh sekarang. Cari nama yang baik. Sya'ban, salah satu nama bulan Islam. Akhirnya si Sya'ban belum datang juga ibu, dilaksanakanlah qamat dan dilaksanakanlah salat subuh berjamaah. Singkat cerita, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah melihat di Sya'ban belum ada juga ibu. Selesai zikir doa, Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apakah kalian tahu kabar si Sya'ban? Sahabat Rasulullah menjawab, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah si Sya'ban? Salah satu menjawab, saya tahu ya Rasul. Kalau begitu antar saya ke sana, kata Rasulullah. Begitu. Jadi kalau kita sering ke masjid ibu, selalu dicari. Ada orang ibu tak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan bin si fulan. Rupanya tetangganya tak tahu dia. Loh, itu kan tetanggaku katanya. Apa sakitnya kata orang? Tak tahu katanya. Rupanya sudah 2 tahun stroke kawan tuh. Tak tahu orang dia stroke. Kenapa? Tak pernah datang ke masjid, tak pernah ikut STM, tak pernah ikut perwiritan, tidak pernah ikut bermasyarakat. Mudah-mudahan kita di sini jauh dari situ. Amin. Dicari Rasulullah, antar saya ke rumahnya, kata Rasulullah. Diantarlah oleh sahabatnya tadi ibu. Berangkatlah mereka ba'da subuh. Dalam sejarah itu sampai di sana sudah duha. Perjalanan dari masjid ke rumah itu lebih kurang 3 jam. Masya Allah. Inilah yang selalu ditempuh Sya'ban ibu, berjalan kaki dari rumah ke masjid, balik lagi, esoknya lagi, tiap hari seperti itu, tidak pernah terlambat datang ke masjid. Awak yang sekali melompat sudah sampai, masbuk terus, masbuk terus. Itu pun kalau masbuk, alhamdulillah, ada yang tak datang, tinggal melompat. Kita di Medan ni alhamdulillah jarak-jarak setengah kilo dah ada masjid. Ini belakang masjid, Munawwarah masjid, ini Arhanut masjid, banyak masjid. 3 jam perjalanan
yang selalu ditempuh oleh Sya'ban, tak pernah terlambat datang ke masjid. Luar biasa. Begitu sampai ke rumah Sya'ban, Rasulullah menekuk pintu ibu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dijawablah oleh istri Sya'ban dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Siapa? Katanya. Saya Muhammad Rasulullah. Apakah ini benar rumah si Sya'ban? Benar ya Rasul. Saya ingin berjumpa dengan dia. Menangis istrinya. Sya'ban sudah meninggal ya Rasul. Ketika beliau hendak berangkat subuh ya Rasul, beliau meninggal ya Rasul. Paginya sudah meninggal ibu. Di Arab beda pula dengan kita di Medan. Kalau di Arab meninggal enggak lama-lama kubur. Kita di Medan nih meninggal jam 2 malam, dikubur jam 5 sore. Loh, kok lama kali Ustaz? Nunggu anaknya datang dari Kalimantan. Begitu sampai di Kuala Namu ibu, dijemputlah anaknya. Cepat biar tak ada yang menghalang lagi. Sampai di rumah menangis. Ayah, ayah, katanya. Mak sayang kali kawan tu sama ayahnya, kata orang. Begitu mau dilaksanakan fardu kifayah. Sekarang karena anaknya sudah datang, mari kita laksanakan fardu kifayah untuk mensolatkan. Dan yang menjadi imam adalah anaknya. Maaf, saya tak tahu katanya. Terakhir cari lagi imam baru, penjaga masjid Nurul Huda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara anak bapak tadi lama dikubur. Kalaulah bisa dia mengucap, lama kali kalian nguburnya ini, tak tahu kalian tersiksa aku sini katanya. Syukur tak bisa cakap lagi. Macam-macam yang meninggal nih bu. Ada yang matanya terpelongok begini, apa tak takut awak nengoknya begini ya. Ya Allah ya Tuhanku, maunya copat-copat dikubur, tapi nunggu anaknya dari Kalimantan lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal ya Rasul. Tapi ada yang aneh ya Rasul dari ucapannya ketika beliau dalam sakaratul maut ya Rasul. Apa itu kata Rasul? Dia mengucapkan ada 3 ucapan yang kami sampai ini tak tahu apa maksudnya ya Rasul. Yang pertama dia mengucapkan limadza qarib. Yang kedua dia mengucapkan limadza qadim. Yang ketiga dia mengucapkan limadza qalil. Akhirnya Rasulullah terdiam ibu, tertunduk. Apa maksud dari ucapan itu? Akhirnya turunlah surah Qaf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kalian banyak lalai tentang ini kata Allah. Maksud daripada ini marjaknya adalah ke ayat 20 di atasnya, 2 ayat sebelumnya. Menceritakan tentang sakratul maut. Sungguh kalian manusia-manusia ini banyak yang lalai tentang sakratul maut. Fakashafna anka ghita'ak. Pada saat sakratul maut itu kami membuka tutup yang selama ini menabir menghalang pandanganmu. Fabasharukal yauma hadid.
sehingga pandanganmu pada saat sakaratul maut itu amatlah tajam, kata Allah. Ilmu kasyaf. Tahu ibu ilmu kasyaf? Ilmu kasyaf nih ibu, ilmu pandangan batin. Itu ada di situ katanya. Itu kasyaf berarti itu. Itu dia itu. Putih, tinggi, kurus katanya lagi. Itu kasyaf. Itu di sebelah pun ada itu satu lagi katanya. Kasyaf, pandangannya sudah tembus. Fakasyafna anka ghita'ak. Pada saat sakratul maut itu Allah bukakan tabir yang selama ini mendingding matamu untuk dapat melihat hal-hal yang tak pernah engkau lihat selama ini. Jadi ibu, dalam keadaan sakratul maut itu kita pandangannya tak dapat lagi memandang yang dekat-dekat nih. Bang, jangan pergi bang, masih banyak anak-anakmu bang, gak bisa ada menanggung jawab ini semua bang. Tak usah lagi, tak dengar dia itu lagi. Lebih baik ibu, la ilaha illallah ke kupingnya, talkinkan. Tak usah banyak-banyak cakap lagi. Kalau sudah sakaratul maut, tak usah banyak cakap lagi bu. Lebih baik la ilaha illallah, talkinkan aja. Karena pada saat itu dia sedang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala balasan atas amal-amal yang ia lakukan di permukaan bumi Allah ini. Limadza qarib, kenapa dia mengucapkan limadza qarib, kenapa dekat katanya. Nyesal dia, kenapa dekat. Ternyata Allah sedang memberikan dan menggambarkan baginya surga atas langkah-langkah kakinya dari rumah ke masjid. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah ibu, setiap satu langkah kita mendapatkan 2 kebaikan. Berapa langkah dari rumah kita kemari, maka itu akan dibalas menjadi kebaikan. Ini 3 jam, mau berapa ribu langkah lagi tuh. Limadza qarib, menyesal dia, kenapa dia membangun rumah dekat ke masjid, katanya pula. Tapi ini untuk orang-orang yang siap berjamaah. Kalau belum siap berjamaah, jangan jauh-jauh dari masjid. Cari rumah yang terdekat ke masjid. Kenapa Ustaz? Supaya kita ikut juga berjamaah. Tapi kalau sudah siap, silahkan. Untuk apa? Supaya langkah-langkah itu akan dihitung sebagai kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, limadza qadim, kenapa yang lama? Ternyata ibu, pada saat itu Allah telah menggambarkan baginya nikmat-nikmat yang ada di dalam surga atas perbuatan kebaikan yang pernah ia lakukan. Suatu ketika dia sedang ingin pergi ke masjid ibu, udara sangat dingin. Akhirnya dipakailah 2 baju. Yang di dalam yang cantik, bersih, yang di luar agak-agak udah lama, agak-agak buruk gitu. Di perjalanan berjumpa dengan seorang laki-laki yang hampir mati kedinginan ibu. Karena kalau di Arab tuh di bulan 12 itu dingin, sampai nanti menjelang bulan 6 dinginnya luar biasa, menggigil kita ibu, pecah-pecah bibir tuh kadang-kadang.
Makanya laki-laki di sana pakai lipstik, orang Indonesia. Karena kalau udah pecah sakit, minum sakit, cakap sakit, makan apa lagi? Karena dingin. Di Madinah lebih dingin lagi dari di Mekah. Akhirnya ibu dikasihlah baju yang di luar tadi kepada laki-laki yang kedinginan tadi, dikasih, dan diselamatkanlah laki-laki itu. Akhirnya Allah menggambarkan kepadanya nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Yang ketiga, limadza qalil, kenapa sedikit? Ternyata Allah sedang menggambarkan baginya tempatnya di surga ibu, atas kebaikan yang pernah ia lakukan ketika itu dia ingin berbuka puasa dengan sepotong roti dengan segelas susu. Tiba-tiba ada peminta-minta, bagilah, bagilah, saya belum makan, bagilah. Dibagilah roti tadi ibu, dibelah dua, kemudian susunya pun dibagi, dan mereka makan berdua. Jangan ibu bayangkan roti di sana sama dengan roti di sini. Kalau roti di sini ibu segini panjangnya, begitu awak genggam jadi segini, kecil, dari hampir satu jengkal, begitu awak genggam tinggal seguli kecilnya. Kalau di Arab ibu, wow, besar-besar kali rotinya. Apa habis kawan tuh makan roti gitu besarnya? Awak pikir dalam hati, ternyata habis. So gini panjangnya bu, besarnya pun besar, macam tiang inilah. Begini makanan, habis juga memang. Jadi orang Arab nih memang kalau masalah makan, oh, angkat tangan kita. Kalau kambing guling satu, itu satu orang selesai itu. Kambing guling satu orang selesai. Kita di sini satu kambing satu kampung, kan beda kali itu. Ustaz, ada undangan. Undangan apa? Akikah. Laki-laki atau perempuan? Perempuan Ustaz. Oh, satu kambing berarti. Masaklah kambing tadi, diundang semua sekampung untuk makan satu kambing tadi. Terakhir awak gini-ginikanlah, tengok agak besar sedikit, ku ambil. Begitu makan rupanya lengkuas. Nasib. Di sana satu kambing satu orang. Limadza qalil, kenapa sedikit? Ternyata ibu, Allah sedang memperlihatkan kepada si Sya'ban dalam keadaan sakratul maut itu, roti yang ia berikan setengah tadi Allah balas dengan tempatnya sudah Allah siapkan di surga. Luar biasa masalah sedekah ini. Apalagi bersedekah barang yang sangat kita butuhkan. Ketika ia sangat kelaparan, ingin memakan roti tadi, sangat membutuhkan, diminta oleh orang lain, diberikan juga. Maka ini hal yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini. Kalau tidak ibu yang duluan, saya yang terakhir. Atau sebaliknya, kalau tidak saya yang terakhir, ibu yang duluan. Cuma itu saja rumusnya, ibu. Ya, semuanya kita akan menghadap kepada Allah.
Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Satu pun tidak ada harta yang kita bawa ke alam sana. Semua tinggal. Yang kita bawa hanya sepotong kain. Semua tinggal. Inilah bayangan kubur. Boleh nyanyi, Ibu? Boleh? Nanti tak boleh pula. Apakah nasib tubuhmu? Orang banyak berkerumun, sedang mayatmu terbujur. Kain putih dirobekkan, sedang mayatmu dimandikan. Selesai dimandikan, lalu disolatkan. Selesai disolatkan, di antara kekuburan, tangis-tangisan ibumu, tak dapat engkau menghiraukannya. Di sini timbul penyesalan, menyesal tiada berguna. Kalau ada amal ibadah, selamat badan dari neraka. Cuma itu amal ibadah yang akan kita bawa ke sana, Ibu. Tak ada lagi yang lain. Semuanya akan meninggal. Suami yang ibu cintai akan tinggal. Tidak ada orang yang mau ikut di dalam sana. Tak ada. Sayang kali dia Ustaz. Betul sayang, tapi kalau sudah mati tak ada orang yang sayang lagi. Karena masih ada nyawanya, itu makanya sayang orang. Kalau sudah berpisah ruh dengan jasad, hondak-hondak copat dikuburlah kawan ni katanya. Apa tak takut dia? Begini saja. Ada gini lagi. Macam-macam. Ada yang senyum. Kenapa dia senyum? Karena Allah memperlihatkan balasan-balasan amal ibadahnya. Ada yang takut. Kenapa takut? Takut akan azab Allah. Allah perlihatkan balasan kemaksiatan yang selalu ia lakukan. Tinggal semua. Anak yang kita bangga-banggakan dari kecil, kita sayang-sayang, kita sanjung-sanjung, tinggal. Alhamdulillah kalau mereka ingat mendoakan kita. Banyak yang tak ingat. Di sana, Ibu, ada seorang suami yang baru ditinggal istrinya. Tiap hari ke kuburan setelah meninggal. Mak sayang kali lah waktu ya. Dulu tak macam gitu kalinya, kata orang. Dulu ditinggal-tinggal, sekarang udah meninggal selalu datang katanya. Ditanya, "Wak, ku tengok Wak setelah meninggal Wak perempuan tiap hari ke kuburan, apa nyesal rupanya Wak?" Entah macam lagu itunya pula. Bila sudah tiada baru terasa, kini kehadirannya sungguh berharga. Bukan, kata waktu. Jadi kenapa tiap hari ke kuburan, Wak? Dulu Wak perempuan bilang, jangan menikah sebelum tumbuh rumput di atas kuburku. Akhirnya ku datangilah kubur itu setiap hari, ku siram cepat-cepat banyak-banyak agar cepat tumbuh rumput tu, katanya. Ya Allah, ya Tuhanku, itu kalau sudah meninggal. Masih hidup disayang-sayang, udah meninggal, ibu melayang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita persiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita ambil keberkahan-keberkahan Ramadan sehingga kita mendapatkan satu gelar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. S1, S2, S3, profesor, S campur mau S apapun itu, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bisa masuk ke dalam surga. Ada enggak ayat yang mengatakan itu? Tidak ada. 40
tahun dapat gelar S1, tambah 2 tahun dapat gelar S2, tambah 2 tahun bahkan lebih dapat doktor, penelitian, jurnal, buku, barulah dapat gelar profesor. Itu pun tak ada ayat yang menjamin bahwa seseorang yang mendapat gelar itu masuk surga. Yang menjamin masuk surga yang Allah katakan adalah uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu hanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Puasa merupakan ibadah yang mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan gelar muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan bersegeralah engkau untuk mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ardu, surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebulan kita dilatih, kita ditarbiyah untuk mendapatkan gelar itu, tetapi siapa yang akan mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang selalu mengambil keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita sudah mendapatkan gelar muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah kita ini Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menjadikan motivasi diri kita lebih baik dan lebih banyak lagi mempersiapkan akan kehidupan yang akan datang. Demikian tadi saya awali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, janganlah pula kita tak mandi-mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.